Awal keluhan itu dari tahun 2022, itu pertama tangan kesemutan, sampai akhirnya kaki saya mulai jalannya agak sedikit pincang, sampai akhirnya saya tahun 2025, kondisi saya makin drop, sampai akhirnya dari posisi tidur ke buat bangun duduk aja udah nggak bisa. Berdiri pun mesti bantu digendong. Jadi kayak kalau mau kebelet pipis, mau ke WC, itu saya nggak bisa buat bangun itu. Keburu pipis duluan gitu, jadi ongkos sendiri di ranjang. Terus setelah MRI hasilnya keluar, ternyata ada lesi di bagian leher. Nah, dari dokter situ bilang kalau saya ada tumor sumsum tulang belakang. Sampai akhirnya terakhir juga makan agak susah. Iya, kayak pasien stroke, tapi kayak badan saya kebas dan kesemutan semua. Saat itu saya udah nggak bisa buat pergi-pergi sendiri. Itu saya mesti ditemenin sama orang yang bisa nemenin saya. Sampai akhirnya ada rekan-rekan gereja dan teman-teman sekolah yang bantu saya untuk ketemu sama dokter Joy di Rumah Sakit Mandaya ini. Tangan sama kaki saya udah bisa diangkat. Jadi ini sama sekali nggak bisa. Dulu cuman begini-gini doang. Ininya nggak bisa diangkat. Tapi ini sekarang udah bisa diangkat. Ya, saya juga awalnya sih nggak terlalu yakin ya. Karena kan memang ini kan kaki saya sudah cukup lama banget. Tapi saya lihat tadinya kaki saya yang sebelah kanan jalannya miring diseret gitu, tadi saya udah bisa ngangkat melangkah satu-satu. Saya yakin sih saya bisa lebih kuat. Pengen ke Thailand lagi tepat. Udah lama nggak ke sana. Hampir 2 bulan, jadi tanggal 16 September nanti pas 2 bulan setelah operasi. Dokter jadi bilang juga prosesnya luar biasa cepat ya, mungkin karena saya juga semangat untuk sembuh. Udah jauh lebih baik, jauh banget. Jadi kondisi sekarang ini kurang lebih kayak sekitar mungkin 2 tahun sebelum operasi. Saya sangat bersyukur dipertemukan sama Dokter Joy yang luar biasa. Lalu ya tetap dengan kemampuannya menolong banyak orang. Nama saya Bambang Supriyatno, usia saya 38 tahun. Tinggal di Teluk Gong, Jakarta Utara. Awal keluhan itu dari tahun 2022. Itu pertama tangan kesemutan, lama-kelamaan kebas, sampai Desember saya mulai agak kaku buat megang sendok buat makan. Saya baru melakukan pengobatan di awal tahun 2023, itu ke Vaskes, terus disuruh cek darah, semua baik kecuali saya ada kolesterol. Jadi saat itu cuman dikasih obat kolesterol. Sampai akhirnya kaki saya mulai jalannya agak sedikit pincang, baru saya ke Vaskes lagi. Itu kata Vaskesnya dirujuk aja langsung buat MRI kepala karena takut dicurigainya stroke kan. Terus setelah MRI hasilnya keluar, ternyata ada lesi di bagian leher. Nah, dari dokter situ bilang kalau saya ada tumor, cuman masih belum terlalu jelas karena kan MRI-nya kepala sih aman, cuman ada lesi di leher, ketangkap sedikit doang. Nah, bilangnya sih udah dibilang dari situ ada tumor sumsum tulang belakang. Ke Vaskes lagi, terus dapat rujukan lagi. Nah, berobat di sana, udah sempat sampai MRI, tapi tidak saya ambil karena saya nggak ada yang menemani lagi. Saat itu saya udah nggak bisa buat pergi-pergi sendiri. Itu saya mesti ditemenin sama orang yang bisa nemenin saya karena nggak ada yang nemenin lagi, jadi saya nggak ambil itu terakhir. Terus udah saya menjalani aktivitas biasa terus sampai akhirnya saya tahun 2025 bulan Juni selesai. Saya kan mengajar bimbel ya, jadi anak-anak kenaikan kelas saya libur kan. Nah, semenjak libur itu kondisi saya makin drop, sampai akhirnya dari posisi tidur ke buat bangun duduk aja udah nggak bisa. Berdiri pun mesti bantu digendong. Sampai akhirnya ada rekan-rekan gereja dan teman-teman sekolah yang bantu saya untuk ketemu sama Dokter Joy di Rumah Sakit Mandaya ini. Saya nggak bisa buat berdiri sendiri, jadi kayak kalau mau kebelet pipis, mau ke WC, itu saya nggak bisa buat bangun itu. Keburu pipis duluan gitu karena kayak ketahan, kaki-kakinya tuh kayak urat-uratnya neken mungkin kandung kemih atau apa, jadi ongkos sendiri di ranjang. Terus air itu lama-lama kok dari tiduran mau duduk pun udah nggak bisa, jadi benar-benar semua dibantu. Sampai akhirnya terakhir juga makan agak susah, jadi palanya yang agak maju bukan tangannya yang naik. Itu juga terakhir makan juga udah disuapin. Iya, kayak pasien stroke, tapi kayak badan saya kebas dan kesemutan semua. Karena saya juga lihat Instagramnya Dokter Joy juga, sudah banyak pasien yang disembuhkan sama beliau, jadi saya yakin dokter ini luar biasa. Wah, luar biasa, orangnya ramah, baik, begitu perhatian juga ke pasien. Empatinya tinggi sekali itu kan. Terus
saya berdoa aja sih. Yang penting punya semangat intinya, dan saya percayakan semua ke tim dok. Kalau kata teman saya sih, total keseluruhan saya dari jam 7 mulai anestesi, kelar-kelar saya keluar dari ruang operasi jam 3. Tapi katanya dokter Joy sih udah kelar dari jam 1 kalau nggak salah ya. Tinggal penjahitan doang sampai setengah 3. Tangan sama kaki saya udah bisa diangkat. Jadi kemarin itu nyilang. Jadi tangan yang kanan sama kaki yang kanan memang bisa diangkat. Tapi tangan yang kiri sama kaki yang kanan nggak bisa diangkat. Jadi ini sama sekali nggak bisa. Dulu cuman begini-gini doang. Ininya nggak bisa diangkat. Tapi ini sekarang udah bisa diangkat. Yang kaki malah nggak bisa diangkat sama sekali. Sekarang tadi udah bisa diangkat. Tadi sih dari dokter Jay kalau misalnya minggu udah oke, minggu mungkin pulang. Iya, tapi masih mau fisioterapi untuk jalannya dulu. Kalau jalannya tadi kan udah latihan jalan, udah lumayan katanya. Kalau misalnya emang sampai minggu udah lebih kuat, boleh pulang. Ini saya juga awalnya sih nggak terlalu yakin ya, karena kan memang ini kan kaki saya sudah cukup lama banget, tapi saya lihat tadinya kaki saya yang sebelah kanan jalannya miring diseret gitu, tadi saya udah bisa ngangkat melangkah satu-satu. Saya yakin sih saya bisa lebih kuat. Pengen ke Thailand lagi tepat. Udah lama nggak ke sana. Hampir 2 bulan, jadi tanggal 16 September nanti pas 2 bulan setelah operasi. Dokter Jerry bilang juga prosesnya luar biasa cepat ya, mungkin karena saya juga semangat untuk sembuh. Dari awal dokter Jerry kayak yang penting Bambang semangat gitu. Jadi saya yang jalanin hidupnya ya yang semangat aja, nggak ada pikirannya nggak mau kayak sebelum operasi yang kayak depresi segala macem, nggak mau. Udah jauh lebih baik, jauh banget. Jadi kondisi sekarang ini kurang lebih kayak sekitar mungkin 2 tahun sebelum operasi. Jadi gejala udah ada, cuman keadaannya masih kondisi yang cukup memungkinkan untuk jalan-jalan kemana ya. Baru di bulan September ini sih saya mulai mencoba berani untuk jalan keluar kosan dan untuk keliling cari makanan dan segala macamnya. Yang penting saya usaha banyakin jalan gitu loh, biar nggak ada rasa takut. Karena di awal saya selesai operasi kebanyakan kan di kamar tuh, karena kan belum boleh keluar karena kan takut sensitif sama jahitan ya. Jadi saya mau keluar itu ada rasa takut untuk jalan, takut jatuh di jalan gitu loh. Karena kan saya juga udah nggak pakai caregiver lagi. Jadi di bulan September kemarin saya beranikan diri untuk berjalan. Jadi dengan cara begitu, jadi saya terbiasa untuk jalan dan tidak takut jatuh lagi. Kalau kesannya sih kayaknya banyak ya, karena dokter Joy emang selain dia luar biasa lewat talentanya untuk membantu pasien, juga saya sangat bersyukur dipertemukan sama dokter Joy yang luar biasa. Lalu ya tetap dengan kemampuannya menolong banyak orang sih, kayaknya sih itu aja. Intinya sih tetap jaga kesehatan kita, terutama untuk pola makan dan juga untuk pikiran, itu pengaruh banget untuk keadaan kesehatan kita. Dan juga kalau ada gejala-gejala kecil seperti kebas atau kesemutan seperti yang saya rasakan, itu coba ditolong langsung periksa ke rumah sakit atau dokter terdekat. Siapa tahu itu merupakan tanda bahwa tubuh kita ini lagi butuh sesuatu atau ada tanda bahaya dalam tubuh kita.